Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut untuk level SMA. Kita bahas nomor 6 sampai nomor 10, tapi sebelumnya untuk mempermudah teman-teman belajar, saya akan bacakan dulu teksnya. Biasanya saya tidak bacakan teksnya, tapi untuk membantu teman-teman untuk memahami teksnya, saya bacakan dulu ya. Tapi nanti sebenarnya dalam praktek pelaksanaan membaca teksnya terlebih dahulu itu bukan cara yang efektif dan efisien ya teman-teman. Itu akan memakan banyak waktu. Jadi saya bacakan dulu teksnya ya teman-teman. Everyone likes to group things, bahwa setiap orang itu suka mengkelompokkan sesuatu. Language students group words as verb, nouns, and so on. Siswa bahasa itu mengkelompokkan kata menjadi kata kerja, kata benda, dan seterusnya. Kemudian, collections of words are classified as phrases or clauses or sentences. Kumpulan kata tersebut diklasifikasikan sebagai frasa, klausa, atau kalimat. And these again are classified according to their function. Dan hal-hal tersebut tadi itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya. In the same way, dengan cara yang sama, botanists classify plants as alga or fungi or gymnosperm. Dengan cara yang sama, para ahli tumbuhan juga mengklasifikasikan tumbuhan sebagai alga ataupun fungi. Fungi itu jamur ya, gymnosperms, dan lain-lain. Zoologists classify animals as vertebrates and invertebrates. Para ahli hewan mengklasifikasikan binatang menjadi binatang yang bertulang belakang dan binatang yang tidak bertulang belakang. The vertebrates can be further classified as mammals, reptiles, birds, fish, etc. Nah, vertebrata atau hewan yang bertulang belakang bisa diklasifikasikan menjadi mamalia, reptil, burung, atau ikan. Classification enables us to keep hold of more information. Bahwa klasifikasi itu memungkinkan kita untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang lebih. And if it is based on the right data, dan jika dikelompokkan berdasarkan data yang benar, ini akan enables us, akan memungkinkan kita to understand better the ideas we are studying. Memudahkan kita untuk memahami secara lebih baik ide-ide yang kita pelajari. Chemists are no exception. Nah, para ahli kimia itu juga bukan pengecualian. Artinya mereka juga melakukan klasifikasi. The chemical classification of materials, pengklasifikasian zat-zat kimia atau material-material kimia, if it is based on a good system, jika berdasarkan sistem yang baik, should enable us, seharusnya memungkinkan kita to understand better the many substances which exist in our world. Seharusnya memungkinkan kita untuk memahami lebih baik dari banyaknya substansi-substansi atau zat-zat yang ada di dunia. What is to be the basis of our classification? Lalu apa sih yang menjadi dasar klasifikasi kita? Perhaps the most obvious one is appearance. Mungkin yang paling pasti, salah satu yang paling pasti adalah dari bentuknya, dari kelihatannya, tampilannya. Materials would be classified, bisa diklasifikasikan as solid sebagai zat padat, liquid, cair, or gas atau gas, with some mixed types, dengan beberapa tipe-tipe campuran. Seperti apa? Mud being solid, liquid material, and steam a liquid, gas material. Appearance could enable us. Nah, wujud ini atau tampilan ini bisa tampakan atau penampakan ini bisa memungkinkan kita untuk to subdivide, untuk membagi lagi
membagi menjadi subbagian dari klasifikasi pokok kita. The solid may be green. Nah, solid zat padat bisa green or black or powdery or crystalline. The liquid may be colored, oily, thick, or free-flowing. The gas may be colored. However, tetapi bagaimanapun, nah ini berarti kontras ya. We soon realize that many probably quite different materials have the same appearance. Tapi kemudian kita menyadari bahwa banyak sekali material-material yang berbeda yang memiliki wujud atau tampilan yang sama. Both air, nah contohnya, both air and the deadly carbon monoxide gas are colorless. Udara dengan gas karbon monoksida itu colorless, tidak berwarna. Odorless gases, gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. But we wouldn't like to group them as the same thing. Tetapi kita tidak akan mengkelompokkannya menjadi sesuatu yang sama, meskipun appearance-nya sama. Many different liquids are colorless. Banyak sekali zat-zat yang cair itu tidak berwarna. Ada juga yang water-like materials atau materials yang wujudnya seperti air. Kita lanjutkan di nomor 6. The examples provided in paragraph to clarify that. Contoh-contoh yang ada di paragraf kedua itu mengklarifikasi apa sih. Sebelumnya kita coba pahami secara sekilas ya, ide dari bacaan ini itu apa sih. Nah, kita tidak baca semua ya. Everyone likes to group things. Setiap orang itu suka untuk mengkelompokkan sesuatu. Terus kemudian di sini memberikan contoh, language shouldn't group words as verbs, noun, and so on. Dengan contoh-contoh lebih rinci di bawahnya ya. Kemudian dia juga memberikan contoh tidak hanya bahasa. Ya, selanjutnya dia juga memberikan contoh apa lagi? Zoologis. Itu juga mengkelompokkan ya. Mengkelompokkan hewan-hewannya berdasarkan klasifikasi tertentu. Selanjutnya kita masuk, itu yang paragraf pertama. Selanjutnya kita lihat di paragraf kedua dia mencontohkan apa. Chemists are no exception. Bahwa tadi di awal kan murid bahasa, terus kemudian ahli hewan, kemudian juga sekarang ahli kimia juga melakukan hal yang sama. Melakukan yang sama apa? Melakukan pengelompokan. Sekarang kita lihat pengelompokan dari orang-orang kimia itu berdasarkan apa? Perhaps the most obvious one is appearance. Mungkin yang paling menonjol itu atau yang paling pasti untuk jadikan alat klasifikasi adalah wujudnya. Oke. Nah, terus kalau kita lacak lagi di sini, ternyata untuk kasus kimia itu tidak hanya wujud. Kenapa? Karena di sini ada however. However ini menunjukkan kontras. Artinya, pernyataan setelah however itu menunjukkan sesuatu yang berbeda dari yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian di sini disebutkan, however, we soon realize that many probably quite different materials have the same appearance. Mungkin wujudnya sama nih, tadi kan berdasarkan wujud nih, tapi ternyata ada yang wujudnya sama, tetapi klasifikasinya berbeda. Contohnya apa? Air and the deadly carbon monoxide gas are colorless, odorless gases, but we would not like to group them as the same thing. Udara dengan gas karbon monoksida itu meskipun sama-sama tidak berwarna, sama-sama tidak berbau, tetapi kita tidak mengkelompokkannya dalam satu kelompok. Jadi garis besarnya kalau di paragraf pertama itu dia hanya menegaskan bahwa orang suka mengkelompokkan, dengan contoh-contohnya ya. Contoh-contoh di bawahnya, orang bahasa mengkelompokkan kata,
menjadi kata kerja, kata benda, dan lain sebagainya. Nah, kelompok kata itu kemudian dikelompokkan menjadi frasa, klausa, kalimat. Nah, begitu juga ahli zoologis, ahli hewan. Dia mengkelompokkan binatang berdasarkan hewan bertulang belakang ataupun tidak bertulang belakang. Yang bertulang belakang kemudian dikelompokkan lagi menjadi mamalia, reptil, burung, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk kasus kimia itu ternyata meskipun bisa kita klasifikasikan berdasarkan appearance atau tampaknya, penampakannya, tetapi ternyata ada yang penampakannya sama tetapi jenisnya berbeda. Jadi apa? Contoh di paragraf kedua, as kind of many kinds of liquid should be grouped as one. Itu bukan contoh yang secara ini ya, secara garis besarnya itu dia ngomongin apa sih? Berarti itu bukan. Different kind of gas can be colorless and odorless. Gas yang berbeda itu bisa tanpa warna ataupun tanpa bau. Itu juga bukan. Material in chemistry should be classified differently. Ya, tentu saja ya, tapi yang dicontohkannya kan bukan itu ya. Jadi tentu saja bahwa material di dalam kimia itu harus diklasifikasikan secara berbeda. Ya, tentu, tapi contoh yang lebih detailnya di situ apa sih? Di situ kan mencontohkannya adalah teman-teman. Chemistry materials have more complicated classification. Bahwa materi kimia atau zat kimia itu mempunyai klasifikasi yang lebih complicated. Jadi tidak hanya secara appearance-nya saja, bisa jadi appearance-nya itu sama, seperti contohkan tadi udara dengan gas karbon monoksida. Oke. Jadi lebih kompleks, lebih complicated. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sekarang nomor 2. Soal nomor 7, sorry. Paragraph 2 exemplifies the idea about classification that. Paragraf 2 tadi ya, ini yang ditanyakan paragraf 2 lagi ya. Paragraf 2 itu mencontohkan ide tentang klasifikasi bahwa chemicals may be solid, liquid, and gaseous, bahwa zat kimia itu bisa bentuknya padat, cair, dan bergas atau gas. Appearance is not useful basis in chemistry. Nah, jawabannya B ya teman-teman. Oke. Tadi kan sama ya, hampir sama yang tadi saya jelaskan bahwa kimia itu juga bukan pengecualian, dia melakukan klasifikasi juga. Nah, cara klasifikasi yang paling gampang itu adalah dengan wujud. Tapi di bagian selanjutnya itu dinyatakan bahwa ternyata kasus zat kimia itu tidak hanya wujud, tidak hanya appearance-nya, karena ada yang appearance-nya sama tetapi dia klasifikasinya berbeda. Maka jawabannya adalah appearance is not a useful basis in chemistry. Khusus untuk atau pada bagian kimia, wujud itu bukan basis untuk pengkelompokan di dalam zat kimia. Nomor ini paragraf 2, banyaknya paragraf 2 yang ditanyakannya. Nomor 8. The sentence chemists are no exceptions. Oke, udah di garis bawahi ya. Itu yang ditanyakan adalah kata chemists are no exception. Oke, gampang ini ya. Jadi kita langsung merujuk ke yang ditanyakan ini ya, teman. Chemists are no exception. Nah, sekarang itu tuh apa sih? Bisa dinyatakan pernyataan chemists are no exception itu bisa dinyatakan ulang atau diganti kalimat seperti apa sih, atau maksudnya yang sama itu apa? Chemists are no exception artinya para ahli kimia juga bukan pengecualian. Berarti apa? Bukan pengecualian dalam masalah pengelompokan, bahwa para ahli kimia juga melakukan hal yang sama, melakukan klasifikasi. Oke. Itu intinya kan seperti itu kan. Kita lihat jawabannya A, chemical materials can also be put into classification. Bukan ya. Berarti jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya teman-teman. Chemists
may also classify materials using certain criteria, bahwa para ahli kimia juga melakukan klasifikasi zat-zat kimia dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Bahwa tadi ada perbedaan kriteria ya untuk zat kimia. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah C9. The paragraph following the passage most likely deals with the classification of. Nah, ini paragraph following. Maksudnya ada pertanyaan paragraph following atau following paragraph, cara menjawabnya adalah kita lihat bagian akhir dari paragrafnya yang dibahas apa. Biasanya hanya dibahas sekilas, terus kemudian ketika ada paragraf baru, kalau kita mengandaikan setelah paragraf ini, misalnya kita andaikan setelah paragraf ini ada paragraf baru, maka kalau paragrafnya akan seperti apa? Maka kita baca bagian akhirnya. Bagian akhirnya kan di sini menjelaskan apa sih? Di sini kan menjelaskan ada dua hal ya, kan? Yang di bagian akhirnya. Nah, di sini kan ada dua ya, yang ini air atau gas, terus kemudian ada liquid. Maka itu kemungkinan kalau ada paragraf lagi yang akan membahas secara detailnya itu, maka flora fauna itu tidak akan bahas tentang flora fauna, tiba-tiba bahas flora fauna, nggak mungkin ya. Human sound enggak ya. Nah, makanya ini liquid and gases. Selanjutnya, how does the author organize the idea? Nah, bagaimana penulis mengorganisasikan ide di dalam tulisan itu? Itu kan gampang ya. Gampang teman-teman. Ini pertanyaan. Di sini kan tadi dia hanya menyatakannya adalah bahwa setiap orang suka mengkelompokkan pernyataan idenya kan. Terus kemudian di bawahnya itu contoh-contoh semua teman-teman. Dari sini sampai sini sampai akhir itu contoh. Ini contoh, dia memberikan contoh bahasa, terus kemudian contoh hewan, terus kemudian contoh zat-zat kimia. Putting the idea with the example. Idenya apa? Idenya bahwa setiap orang itu suka mengkelompokkan. Terus kemudian dikasih contoh bahasa, hewan, terus kemudian zat-zat kimia. Oke, cukup sekian teman-temannya. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. See you.